saya mau ngasih tahu nih tutorial cara membedakan Habib asli dan juga Habib gadungan. Karena sekarang kan lagi rame, ini rame banget nih. Ya, bahkan ada beberapa pihak yang nggak terima dengan keputusan-keputusan dari pihak Rabithah Alawiyah, ya kan? Banyak kata yang nggak terima dengan keputusan-keputusan Rabithah Alawiyah. Bahkan yang memelintir, katanya Wali Songo itu bukan dari Ba'alawi. Katanya Wali Songo itu bukan dari Ba'alawi lah, begini begitu segala macam. Ya memang Wali Songo itu bukan dari Ba'alawi. Ya, bukan bermarga Al-Azamat Khan. Oh, ini ada video ya, bukti ya. Coba dengerin ini videonya. Ini video lama sekali, gambarnya masih gambar video lama ini. Jadi misalnya semua nasab termasuk Ali bin Ja'far tidak pernah menambahkan nasab ini hingga ke Wali Songo. Jadi beliau tidak tambah. Tidak tambah. Tapi siapa yang Sayyid Abdul Malik? Ya. Kan Wali Songo. Ya. Jadi para ahli sejarah dan nasabah, para ahli sejarah mengatakan kemungkinan mereka ini bersambung ke sini, sehingga ahli sejarah menuliskan dan menyambungkan kepada Abdul Malik. Sempurna. Bin Syekh bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Al-Zalami. Beliau tidak pernah menuliskan nasab Wali Songo ini hingga ke bawah. Tetapi kepada Abdul Malik, beliau tidak pernah menuliskan nasab Wali Songo hingga ke bawah sini. Beliau menghentikan menuliskan nasab hingga ke Abdul Malik. Ini orang Rabithah Alawiyah yang menjelaskan bahwa yang memasukkan Wali Songo ke dalam struktur galur nasab Ba'alawi itu bukan ahli nasab, tapi ahli sejarah. Siapa ahli sejarah yang dimaksud? Van den Berg. Sanadnya dari Tom Beer. Siapa Van den Berg itu? Belanda. Ratus-ratus tahun setelah Wali Songo wafat, itu baru datang Ba'alawi. Rabithah Alawiyah itu berdiri tahun berapa? 1928. Dan itu hanya ada di Indonesia. Dan Rabithah Alawiyah yang ada di Indonesia ini bukan cabangnya bukan cabang atau perwakilan lembaga nasab yang ada di Yaman. Bahkan keluarga Ba'alawi sendiri yang ada di Yaman pernah datang ke Indonesia dan mengatakan bahwa Rabithah Alawiyah ini bukan cabangnya dari Yaman. Di Yaman gak ada, di Hadramaut gak ada Rabithah Alawiyah. Ini yang ngomong bukan saya, ya. Tapi santrinya Habib Ali Al-Masyhur yang diutus waktu itu tahun 2016 di Kalibata. Cobalah tanya sama habaib-habaib yang agak senior, pasti paham itu. Dan apa ya? Ada itu namanya siapa itu? Zulfikar siapa itu? Ya. Oh, belum tahu saya. Tak kenal maka tak sayang. Nanti kalau kenal sama saya, jangan sampai kebablasan sayangnya ya. Nih, ini medsos saya. Dia ngakunya bahasa ibadah Idrisi katanya. Sedangkan Rabithah Alawiyah aja nggak ngakuin dia itu hadis. Rabithah Alawiyah nggak mengakui. Ya jelas lah, lagian ngapain diakui? Hah? Rabithah Alawiyah tahu itu, lihat itu Al-Idrisi. Al-Idrisi itu Sadah Al-Adarisah, itu di Mamlakah Al-Maghribiyah Syarifah. Itu ada namanya Raja Idris dulu. Googling aja lah. Itu datuk saya itu. Kami nggak butuh pengakuan dari siapapun. Kami nggak butuh pengakuan dari Rabithah Alawiyah atau apa semacamnya, nggak butuh. Ya, nggak butuh, nggak ada manfaatnya. Nggak usah diaku-akuin lah. Nggak, kami nggak mau. Kami bukan Ba'alawi. Kami menjadi orang pribumi itu sudah Masya Allah luar biasa. Ya, nggak butuh pengakuan. Iya, aku lihat banyak sekarang nih yang ngaku-ngaku Habib. Ya, kita tuh bukan Habib, kita tuh Sarif. Kita tuh bukan Habib, kita tuh Sayyid. Apa bedanya Sayyid Sarif sama Habib? Sama aja. Ya, sama aja.
Cuman kebiasaannya yang muda-muda tuh biasa dipanggil Sayyid. Kemudian setelah tua, setelah dewasa itu dipanggilnya Habib. Ya jelas beda dong. Beda. Habib itu panggilan Habib mulai tahun berapa? Dari dulu Dzurriyyah Rasul itu Sayyid Syarif. Sayyid. Itu Rasul sendiri loh yang mengatakan, Innal Hasan wal Husain Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Sayyid, bukan Habib. Mainlah sekali-sekali keliling Arab sana, ya. Di sana, di seluruh belahan dunia Arab, seluruh Dzurriyyah Rasul itu panggilannya Sayyid Syarif, baik dari Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain. Bukan Habib Hasan, bukan Habib Husain. Sayyid. Beda lah. Itu selisihnya berapa abad baru muncul ada istilah Habib itu. Ya. Siapa yang pertama kali dipanggil Habib? Habib Umar bin Abdurrahman Al-Qas Ba'alawi. Ya. Ba'alawi. Yang muda dipanggil Sayyid, kalau tua jadi Habib. Mulai kapan? Ada ulama besar, ya, ulama swaja di tanah suci Mekah. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Idrisi Al-Hasani. Itu sampai sepuh, sampai wafatnya Sayyid, bukan Habib. Udahlah, jangan bikin berita hoax. Keluarga saya tuh banyak yang alumni sana. Ya, guru-guru saya banyak alumni sana, teman-teman saya, saudara-saudara saya banyak. Gak pernah beliau dipanggil Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki, gak ada. Sayyidil Habib gak ada. Itu barusan aja anak-anak dari keluarga Ba'alawi yang nyantri ke sana. Itu gurunya habaib seluruh dunia loh. Ya tidak semuanya yang berhasil lulus tes ujian aja yang masuk ke sana. Nah, jangan dipelintir. Nah, ini namanya pansos. Jadi udahlah. Kalau emang bukan Habib, jangan ngaku Habib, bikin malu. Kalau bukan Sayyid, ya jangan ngaku Sayyid. Habib saja, nggak usah ngaku Sayyid. Beda. Ya kalau ngaku Sayyid, tunjukkan buktinya. Ya. Anda kalau dari keturunan Alawi bin Ubaidillah yang katanya dzurriyyah dari Sayyid Ahmad bin Isa, ya, kan dari Irak. Ada nggak pengakuan dari Irak? Dari keluarganya Sayyid Ahmad bin Isa. Kalau Sayyid Ahmad ini dzurriyyah Rasul. Sayyid Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Mu'aidi bin Muhammad Al-Bakir bin Ja'far As-Sadiq bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain bin Ali Karamallahu Wajhah. Minta pengakuan dari Irak, dari Naqabah As-Sadah Al-Ashraf Ahlul Bait Iraq, Al-Iraq, fil Iraq. Kenapa harus minta dari Irak? Ya karena Anda kan ngakunya keturunan Yaman dari Irak, kan gitu. Kan lucu kalau misalnya seandainya, mohon maaf, datuk Anda di negara asalnya sana bukan seorang sayyid, tidak dapat pengakuan sebagai seorang sayyid, sebagai seorang sadah, sebagai seorang syarif. Kok tiba-tiba muncul di Indonesia Anda mengaku sebagai seorang sayyid? Kan lucu. Sanad itu harus nyambung, bukan klaim sepihak, bukan cuma satu tempat doang. Banyak juga katanya kiai-kiai itu dari keturunan Nabi SAW. Dan sekarang gini, kalau misalkan emang ada kiai nyambung nasabnya, keturunannya, datang ke Rabita Alawiyah, terus ngobrol-ngobrol, ya kan, musyawarah, ya kan, musyawarah, oh ternyata masih nyambung ya, alhamdulillah, ahlan dan sahlan. Kita nggak manggil kiai lagi, manggilnya langsung Habib, ahlan, gitu, sahlan, wa marhaba, gitu, ya kan. Jadi nggak ada lagi manggil kiai-kiai lagi, langsung panggil Habib. Jadi jangan dipelintir. Banyak kok katanya kiai-kiai yang nasabnya itu disembunyikan. Halo, kalau emang Habib kenapa nggak dari dulu aja bilang Habib, udah kelar. Gitu. Kalau misalkan Sayyid, ya udah dari dulu aja panggil Sayyid. Nggak usah sekarang-sekarang, baru sekarang rame
habaib ini namanya lagi harum, kemudian langsung, ini ternyata Habib loh, Kiai pula ternyata Habib loh, Kiai pula ternyata Habib loh. Buktikan datanya, hadirkan, terus datang ke Rabitatul Alawiyah, musyawarahnya di situ, isbat dari situ, enggak? Benar enggak Habib? Maksudnya nyambung enggak nih keturunan Nabi kan gitu? Antum buktikan nasab antum. Kiai-kiai, Riyah Wali Songo ini tidak butuh pengakuan, apalagi kepingin diakuin sebagai Habib, diakuin oleh Rabitatul Alawiyah, nggak butuh pengakuan. Wali Songo tidak pernah mendoktrin zuriyahnya dengan nasab, nggak pernah, dan itu nggak penting. Ya, tapi seluruh kiai-kiai ini punya nasab, dan nasab mereka antara kiai satu dengan yang lainnya itu bersambung loh. Dari zaman dulu sebelum ada Rabitatul Alawiyah, ya, nyambung, mereka saling mengenal. Sudah ada ikatan pernikahan antara satu, ya, keluarga satu dengan keluarga yang lainnya. Makanya jangan kaget kalau di catatan nasab para kiai, ya, itu nasab dari jalur ibu ada semua, dari jalur ayah ada semua, dan itu per generasi ada semua. Kalau di keluarga Ba'alawi, saya yakin tidak semuanya begitu. Saya tahu teman saya, sahabat saya yang Ba'alawi itu banyak. Kalau mereka hari ini nggak mengakuin saya, bohong. Saya lama dipanggil Pasuruan. Ya saya dari dulu, nah, seperti yang Anda sampaikan, ngaku-ngaku Habib. Nggak pernah, saya tanya aja sama orang-orang Pasuruan. Saya dari dulu nggak pernah ngaku Habib. Saya dulu dikenal dengan macam-macam. Ada yang tahu nama saya Dadang, Mas Dadang, Cak Dadang, Kang Dadang, Dek Migdar, Dek Zul, macam-macam. Ada yang manggil saya Gus, ada yang manggil saya Ye, ada yang saya manggil cuma dipanggil nama doang. Nggak ada masalah. Apalah artinya? Nama, berubahnya sebuah nama itu tidak akan merubah nasab seseorang. Selamat malam untuk para penonton yang sedang menyaksikan video ini. Dari tadi penjelasan yang sangat luar biasa yang dijelaskan oleh Sayyid Zulfikar Basaiban terhadap Habib Mahdi, namanya saya baru tahu ternyata namanya ini adalah Habib Mahdi. Jadi di sini bahwa Sayyid Zulfikar menjelaskan tentang ilmu nasab yang dimana keturunan Rasulullah itu tidak dipanggil dengan kata Habib, namun dipanggil dengan kata Sayyid. Kalau laki-laki, kalau perempuan dipanggil dengan sebutan Sayyidah, Syarif, kemudian Syarifah. Nah. Kemudian yang kedua, bahwa Habib Mahdi ini kan seperti yang dikatakan oleh Sayyid Zulfikar ini, bahwa Habib Mahdi ini masih kekanak-kanakan, ilmu agamanya pun masih tidak terlalu banyak, kata Sayyid Zulfikar dengan secara tidak langsung. Sehingga Habib Mahdi ini dikit-dikit mengatakan, coba cek data-datanya di Rabitatul Alawiyah. Dan ingat bahwa yang ada di Indonesia ini bukan resmi, cabang yang ada di kalau tidak satu di Yaman. Itu tidak resmi cabangnya, itu kata Sayyid Zulfikar. Nah, kemudian bahwa Sayyid Zulfikar ini tidak ada datanya di Rabitatul Alawiyah. Memang tidak ada di sana. Karena yang ada di sana adalah merupakan keturunan daripada Ba'alawi. Nah, kemudian bahwa Habib Mahdi ini mengatakan Wali Songo juga itu kayak gini, kiai itu tidak mau disebut dengan kata Habib. Itu kan sudah jelas keliru katanya. Yang dimaksud itu banyak sekali kiai-kiai yang tidak mau disebut dengan kata Habib. Contohnya Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari itu kata guru kami di pondok bahwa beliau itu keturunan Rasulullah. Sama seperti halnya Pak Quraisy Shihab.
Pak Quraisy Shihab itu keturunan Rasulullah, namun tidak mau dipanggil dengan kata Habib. Kenapa? Karena akhlaknya ini belum istilahnya itu Quraisy Shihab ini malu. Kenapa? Karena takut tidak sesuai dengan akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, sementara ini Habib Bahar itu dengan PD-nya, padahal Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti itu. Bagaimana kita akan yakin bahwa Bahar bin Smith ini keturunan Rasulullah? Wong akhlaknya bertolak belakang dengan Kanjeng Nabi. Coba akhlaknya bagus, tutur katanya bagus, sehingga umat ini akan cepat percaya gitu. Dan si Zulfikar tidak mau diakui, biarkan akhlak tutur kata yang mengaku, nanti masyarakat mengaku kita sebagai Habib, namun mengaku mengklaim diri tidak mau, tidak ada manfaatnya, itu kata Sayyid Zulfikar. Nah, sehingga di sini Wali Songo yang kemarin Bahar bin Smith mengatakan Wali Songo tidak mempunyai keturunan. Ini kan secara logikanya ini sangat sederhana, kata saya Zulfikar, bahwa masa Wali Songo itu mandul, tidak mempunyai keturunan. Nah, walaupun dari jalur nasab ibu itu tidak terputus, kata Zulfikar, tidak abtar. Namun seperti yang pernah saya dengar di Misbah, bahwa di jalur nasab ibu baginda Nabi Muhammad SAW itu orang yang selalu menjaga kepercayaan gitu. Itu kurang lebih bahasa Misbah. Nah, sehingga bahwa Habib Mahdi ini selalu merasa dirinya paling benar. Sehingga kemarin Bahar bin Smith mengatakan seperti itu, bahwa Habib yang bodoh satu saja itu belum tentu sama dengan 70 kiai alim. Nah, ini murid si Bahar bin Smith ini salah menggunakan redaksi menurut Zulfikar, karena redaksi daripada pernyataan Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, tetapi Ibnu Hajar Al-Haytami itu, bahwa Sarif, kata Sarif bukan kata Habib. Kemudian itu orang yang bodoh, bukan kiai. Ini kan kekeliruan. Itu ada video yang pernah saya upload. Nah, semoga mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan video tadi. Itu mungkin cukup banyak menjadi pencerahan bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.